warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yohan Laksana. Dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang penatausahaan aset. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi 1. Pembukuan, 2. Inventarisasi, dan 3. Pelaporan. Definisi dari pembukuan adalah pendaftaran dan pencatatan barang sesuai golongan, kodifikasi, dan jenis aset. Golongan dan kartu inventaris barang terdiri dari 1. Tanah, KIP A, 2. Peralatan dan mesin, KIP B, 3. Gedung dan bangunan, KIP C, 4. Jalan, irigasi, dan jaringan, KIP D, 5. Aset tetap lainnya, KIP E, dan 6. Konstruksi dalam pengerjaan, KIP F. Tanah atau KIP A meliputi 1 bidang barang, yaitu bidang barang tanah. Kemudian golongan peralatan dan mesin atau KIP B meliputi 9 bidang barang, yaitu alat besar, alat angkutan, alat bengkel dan alat ukur, alat pertanian, alat kantor dan rumah tangga, alat studio dan komunikasi, alat kedokteran, alat laboratorium, dan alat persenjataan atau keamanan. Selanjutnya, golongan gedung dan bangunan atau KIP C meliputi 2 bidang barang, yaitu bidang barang bangunan gedung dan bidang barang monumen. Golongan keempat, yaitu golongan jalan, irigasi, dan jaringan atau KIP D meliputi 4 bidang barang, yaitu jalan dan jembatan, bangunan air atau irigasi, instalasi, dan jaringan. Yang kelima, golongan aset tetap lainnya atau KIP E meliputi 3 bidang barang, yaitu bidang barang buku, barang kepustakaan, barang bercorak kesenian kebudayaan, dan hewan ternak dan tanaman. Golongan terakhir, yaitu golongan konstruksi dalam pengerjaan, KIP F, meliputi bidang barang konstruksi dalam pengerjaan. Selanjutnya, jenis aset ada 4. Pertama, aset tetap. Kedua, aset extra countable. Ketiga, aset tak berwujud. Dan keempat, aset lain-lain. Definisi dari masing-masing jenis aset adalah aset tetap. Aset tetap adalah aset berwujud dengan masa manfaat lebih dari 12 bulan dan nilai aset memenuhi batasan kapitalisasi aset tetap. Aset extra countable adalah aset berwujud dengan masa manfaat lebih dari 12 bulan, namun nilai aset tidak memenuhi batasan kapitalisasi aset tetap. Contoh batasan kapitalisasi aset tetap, misalkan peralatan dan mesin 300.000, gedung dan bangunan 10 juta, golongan jalan, irigasi, dan jaringan 10 juta, golongan aset tetap lainnya 100.000. Kemudian aset tak berwujud adalah aset tidak berwujud dengan masa manfaat lebih dari 12 bulan. Aset tak berwujud meliputi 1. Software, 2. Franchise atau lisensi, ketiga hak cipta atau hak paten, yang keempat hasil kajian atau penelitian. Jenis aset yang terakhir yaitu aset lain-lain. Aset lain-lain adalah aset yang berasal dari pengalihan atau reklasifikasi dari aset tetap dan atau aset tak berwujud yang sudah tidak digunakan. Selain 4 jenis aset tersebut, ada penyusutan dan amortisasi. Penyusutan dan amortisasi adalah penyesuaian nilai aset sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat. Adapun perhitungan penyusutan dan amortisasi ditentukan oleh 1. Metode yang digunakan, kemudian yang kedua masa manfaat masing-masing aset, dan yang ketiga nilai residu pada akhir masa penyusutan. Rangkaian kegiatan penatausahaan yang kedua adalah inventarisasi. Inventarisasi adalah
kegiatan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan. Inventarisasi meliputi inventarisasi terkait keberadaan, kemudian kondisi fisik, lalu status, dan dokumen. Fungsi inventarisasi yang pertama untuk pemutakhiran pembukuan, kartu inventaris ruangan atau KIR, dan label inventaris barang. Yang kedua, fungsi inventarisasi bermanfaat untuk perencanaan penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, penghapusan, dan pengadaan. Rangkaian kegiatan penatausahaan yang terakhir yaitu pelaporan. Kepala SKPD harus menyusun laporan barang pengguna semesteran dan tahunan sebagai bahan penyusunan neraca SKPD untuk disampaikan kepada sekretaris daerah. Selanjutnya, sekretaris daerah menyusun laporan barang milik daerah sebagai bahan penyusunan neraca pemerintah daerah. Laporan barang milik daerah meliputi 1. Laporan hasil pengadaan barang, 2. Laporan persediaan barang, 3. Laporan aset tetap dan penyusutan, 4. Laporan aset tak berwujud dan amortisasi, 5. Laporan aset lain-lain dan penyusutan, 6. Laporan aset ekstra kontable, 7. Laporan pemeliharaan barang. Laporan barang milik daerah tersebut bermuara pada akun aset di neraca. Pertama, persediaan. Kedua, aset tetap dan akumulasi penyusutan. 3. Aset tak berwujud dan akumulasi amortisasi. Yang keempat, aset lain-lain dan akumulasi penyusutannya. Demikian materi penatausahaan aset yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.